Yang kita lawan bukan Prabowo-nya, tapi kezolimannya. Ini kalau Prabowo nggak berubah, 3 bulan lagi akan ada kejadian besar yang bahkan dia nggak menduga itu. Agustus September itu aja. Kalau dia nggak berubah, saya tuh percaya sama satu hal, bahwa revolusi di Indonesia itu hanya bisa dilakukan oleh 4 hal. Satu itu pandemi. Pandemi itu berhasil merevolusi cara kita berkebudayaan. Pasca pandemi, orang Indonesia jadi orang yang sangat individualis. Revolusi hanya bisa dilakukan di Indonesia 4 hal. Pertama, pandemi. Kedua, bencana alam yang luar biasa. Ini di track record memburi. Kerajaan-kerajaan bahkan selevel Majapahit saja salah satunya hancur itu karena bencana alam. Yang ketiga, pembangunan sivil yang total. Jadi perlawanan, tapi total. Demo-demo orang bisa gelap, peringatan darurat itu setengah-setengah. Tapi power total. Yang keempat terakhir, revolusi yang dilahirkan dari pemimpin nasional itu. Itu dulu juga terjadi di 45. Ada pemimpin nasional lakukan revolusi. Kalau revolusi yang dilakukan hanya oleh mahasiswa, saya termasuk yang nggak percaya itu akan berhasil. Makanya mesti ada kooptasi gerakan, ada pengkotak-kotakan gerakan. Saya termasuk yang nggak resah. Karena memang bukan dengan cara itu revolusi akan bekerja. Karena oke, hari ini terkotak-kotakan. 98 itu nggak terkotak-kotakan, tapi gagal. Kecuali kalau 98 berhasil, maka kotak-kotakan ini adalah masalah. Jadi apa yang saya ingin bilang? Yang kita lawan itu adalah soal amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah presiden Prabowo sing dolem. Ini bukan Prabowo dan dolem yang kita lawan. Yang kita lawan bukan Prabowo-nya, tapi kezolimannya. Nek mau melawan Prabowo, ini karena posisi politik kita enggak diuntungkan karena dia aja. Nah, kita sebagai mahasiswa tentu gerakan kita bukan gerakan politik yang hanya ingin berganti kekuasaan, hanya ingin menguasai. Kita ingin melawan kemungkaran dan menegakkan kebenaran. That's all. Lalu siapa kawan kita? Yang mereka yang punya spirit yang sama untuk pengen menegakkan kebenaran dan melawan kemungkaran. Siapapun. Bahkan polisi yang mikir kayak gitu, ya itu kawan kita. Meskipun posisinya nggak bisa kompromis. Oh, dia ada di sistem. Makanya kalau ngomong soal masuk tadi pengkaderan, saya terus terang nggak berharap sama organisasi ekstra. Bahkan HMI sendiri yang saya terlibat di dalamnya. Lalu ini tahu BK, sing tanpa ditolak juta, DPR 40 juta berhitung Gibran, ini cahaya ini mas. Ini 2 senior yang dia setor produk setengah, ini cahaya senang HMI ya dimaksud. Tapi apa karena itu saya meludahi HMI? Enggak juga. Organisasi itu karakternya ditentukan oleh yang menghidupi. Jangankan organisasi Islam pecah kok. Jangankan organisasi Islam aja pecah. Jadi 73 firqah menurut Nabi. Jadi Islam pecah kok, apalagi gerakan, apalagi organisasi. Maka saya enggak menyarankan lain selain ayo kita semua menyiapkan diri pada sirkulasi kepemimpinan yang akan terjadi beberapa tahun lagi. Saya bocorin sedikit ya. Ini kalau Prabowo nggak berubah, 3 bulan lagi akan ada kejadian besar yang bahkan dia nggak menduga itu. Agustus September itu aja. Kalau dia nggak berubah, ini semakin hari semakin dikit waktu dia untuk mengevakuasi kesalahan-kesalahan. Tapi kalau sampai nggak berubah, selesai. PR-nya gerakan adalah kalau hari ini tiba-tiba Prabowo Gibran lengser, lalu kekuasaan bertanya pada rakyat, gue tanya nih ke dia. Misalkan kita jawab itu,